Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Biar kiranya kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Karena Tuhanlah yang memberikan kita segala keberadaan yang kita alami saat ini. Kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa untuk itu supaya firman Allah menerangi kita semua. Untuk kita mengerti dan kita melakukannya supaya hidup ini berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat kesempatan ini. Kami mendengar firman-Mu, biar pengurapan Roh Kudus ada pada kami semua. Baik hamba yang menyampaikannya, baik semua yang mendengarnya boleh diurapi dan diberi pengertian oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kehidupan kami semakin layak berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan memberi judul atau tema firman Allah, hidup yang sebenarnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara katakan, oh saya ini kan hidup. Apa saya hidup ini bohong-bohongan? Hidup saya benar, adalah kehidupan yang nyata sebenarnya. Ya memang secara lahiriah, secara kasat mata, kita semua hidupnya sama. Sama-sama hidup dari kita menghirup oksigen yang Tuhan berikan. Oksigennya sama. Sama-sama kita hidup karena kita memberi makanan kepada tubuh ini dengan makanan juga yang sama. Mungkin bedanya hanya dari segi harganya. Ada yang makanan harga mahal, ada yang tidak mahal. Tapi semua hidup ini, tubuh ini diberi makanan. Tetapi menurut firman Allah, ada kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia adalah kehidupan yang tidak sebenarnya. Nah, itu sebabnya kita mau melihat apa yang dimaksud oleh firman Allah, itu hidup yang sebenarnya. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Penulis Galatia mengatakan, Rasul Paulus, namun aku hidup sama dengan Anda kita, semua hidup. Tapi hidupku bukan aku lagi. Ada Kristus, ada Allah, ada firman dia hidup di dalamku. Jadi kalau hidup yang sebenarnya menurut ukuran firman Allah adalah hidup yang bukan semau-maunya sendiri. Hidup-hidupku mau-mauku dong. Nah, itu bukan yang menurut firman Allah. Itu maunya sendiri. Dan itu akan berakhir di dalam kebinasaan. Tapi pada saat ini kita mau belajar supaya firman Tuhan menerangi, supaya kehidupan kita adalah hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang sekarang ini, sampai kehidupan yang kekal. Itu hidup yang sebenarnya. Karena hidup yang sekarang ini hanya sementara, kita akan mati. Tapi hidup yang sebenarnya adalah hidup di dalam Kristus Yesus. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Melainkan di dalam aku ini ada kehidupan Kristus. Sehingga kita akan lihat bagaimana perilaku, bagaimana seseorang dia menjalani kehidupan ini, yaitu kehidupan yang sebenarnya dia diarahkan, dipimpin karena kehidupannya ada Kristus di dalamnya. Di dalam iman kepada Anak Allah. Iman itu bukan hanya kita ngomong doang. Iman itu bukan hanya kita katakan, aku orang beriman, aku percaya Tuhan.
Kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, setan-setan juga percaya kepada Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Amin. Itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi setan percaya kepada Allah, setan takut kepada Allah, tapi setan tidak pernah melakukan yang berkenan kepada Allah. Setan selalu berperilaku melawan, menentang kehendak Allah. Nah, kalau kehidupan kita hanya percaya kepada Tuhan, lantas perilaku perbuatan kita tidak berkenan kepada Tuhan karena kita selalu menentang kehendak Tuhan, hanya mau-maunya sendiri kedagingan ini, berarti kita sama dengan setan. Oh, haleluya. Jangan sampai hal itu terjadi, saudara. Kita mau melihat terang firman Allah. Kita mau melihat kebenaran firman Allah. Supaya jangan sampai kita seperti dinilai oleh Tuhan. Sama aja dengan setan. Percaya ya percaya. Gemetar takut sama Tuhan. Tapi perilakunya, perbuatannya selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya kita lihat apa yang dimaksud hidup yang sebenarnya itu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang dinilai oleh Tuhan adalah hidup yang sebenarnya. Haleluya, puji Tuhan. Ada tandanya. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Kolose pasal yang ketiga. Nanti kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 4, tapi kita baca satu persatu. Ya, kita baca ayat yang pertama dulu. Kolose 3 ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kamu sudah lahir baru di dalam Kristus, dibangkitkan, yang lama sudah mati, tapi yang baru sudah terbit, yaitu lahir baru di dalam Tuhan. Ada kelihatan. Sebagaimana tubuh ini yang dulu pernah lahir dari ibu, bertumbuh jadi dewasa, dan kelihatan. Tubuh ini kelihatan. Melakukan apapun kelihatan. Karena tubuh ini hidup. Dan apa yang kita lakukan kelihatan. Demikianlah di dalam rohani kita. Di dalam iman kita. Kalau kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, dimulai dari kelahiran baru, di dalam roh, di dalam air dan roh, lahir dari Allah, bertumbuh, dan kelihatan. Kelihatan dari apa? Dari perbuatannya. Perbuatannya bagaimana? Perbuatan yang dia mencari perkara-perkara ilahi, perkara yang di atas, perkara sorgawi, di mana Bapa ada di sana. Kalau seorang anak dia lahir di dalam dunia ini, dan dalam pertumbuhannya dia terpisah dengan orang tuanya, kalau anak itu sudah dewasa, pasti dia akan mencari orang tuanya. Di mana orang tuanya tinggal? Di kota mana, di negara mana. Dia akan mencari, karena dia tahu itu orang tuanya yang telah melahirkan dia. Dia rindu untuk bertemu. Bagi seorang anak Tuhan yang telah lahir baru dari air dan roh, lahir di dalam Kristus Yesus, kelahiran yang di dalam roh dari Allah. Allah menjadi Bapanya. Dan dia akan rindu untuk bertemu. Dia akan mencari di mana Bapanya tinggal. Dan firman Allah mengatakan, Bapa Allah ada di dalam sorga. Itu sebabnya dikatakan orang itu dia mencari perkara-perkara sorgawi. Mengutamakan perkara sorgawi.
Dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Kalau saudara baca dari ayat yang ke-25, yaitu tentang kebutuhan hidup ini. Hidup yang bagaimana? Hidup yang sama rata dengan semua orang yang hidup. Butuh makan minum, butuh pakaian, butuh oksigen, butuh kesehatan. Semuanya itu banyak dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah, orang yang lahir baru dari Allah, saudara dan saya lebih mengutamakan cari perkara yang di atas. Kelihatan, lebih mengutamakan perkara yang di atas daripada perkara yang kehidupan yang sementara ini. Karena kehidupan yang ada sekarang ini, Tuhan jamin. Bahkan ayat-ayat ini mengatakan bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Apalagi kita. Hanya biar kiranya lebih mengutamakan fokus mencari perkara yang di atas. Kenapa? Karena kita sudah lahir dari sorga, dari roh, dari Allah. Dan carilah, rindukan perkara yang di atas. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Amos. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Amos 5 ayat yang 4 katakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup yang sebenarnya adalah kita selalu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Lantas bagaimana kebutuhan hidup yang sekarang ini? Apa yang kita sudah baca tadi. Namun aku hidup, sama kita semua hidup. Tuhan jamin hidup dalam tubuh ini. Kalau ada Kristus Yesus di dalamnya, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan menjamin, mencukupi di masa yang sukar sekalipun. Tuhan menjamin kebutuhan hidup ini. Dan kalau hidup ini Tuhan penuhi kebutuhannya, hidup ini kita bawa untuk mencari Tuhan. Karena manusia hidup bukan untuk makan. Yang hidupnya untuk makan hanyalah hewan. Tapi manusia makan untuk hidup. Dan hidup ini untuk mencari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut, yang kedua. Tandanya orang yang mempunyai atau dia orang yang hidup yang sebenarnya di dalam Tuhan. Kita baca Kolose pasal 3 tadi, ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Selain perilaku perbuatan kita melakukan kehendak Allah, mencari perkara-perkara Allah di sorga, kita juga pikiran kita memikirkan perkara sorgawi, perkara yang di atas, memikirkan tentang Allah. Bagaimana kita dapat memikirkan tentang Allah, sedangkan Allah kita tidak pernah lihat? Ada firman, sebagaimana dikatakan oleh pemazmur. Kita baca Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Pikirkan, renungkan. Berarti apa? Tidak segera kita lupakan. Orang yang dengar firman dan segera melupakannya, itu bagaikan orang yang dikatakan oleh surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22-24, seperti orang yang sedang bercermin, lantas ketika dia meninggalkan cermin itu, dia lupa bagaimana wajahnya. Nah, itu dikatakan orang yang mendengar firman dan lupa. Karena apa? Tidak peduli, tidak memperhatikan, dan terlebih tidak memikirkan dan tidak merenungkan. Itu sebabnya Mazmur katakan kesukaan firman Allah. Dengar, baca, dan renungkan. Pikirkan, karena firman inilah yang mengarahkan kita untuk mengerti, mengetahui
perkara-perkara sorga, perkara-perkara yang di atas. Kalau ayat tadi mengatakan pikirkan perkara yang di atas, berarti kita bukan menghayal. Kita tidak menghayal tentang sorga. Jangan saudara menghayal tentang sorga. Sorga itu bukan khayalan. Sorga itu nyata. Sorga itu benar. Minggu yang lalu, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Firman Allah menjelaskan, Yesus naik ke sorga. Bukan naik ke bulan, bukan naik ke matahari. Yang kita bisa lihat memang matahari, bulan itu ada. Tapi Yesus naik ke sorga, berarti sorga itu memang ada, nyata. Memang kita belum lihat. Tapi sorga ada, bukan khayalan. Jadi jangan menghayal tentang sorga. Tapi pikirkan, itu benar. Dan kita akan menerima kebenaran itu kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Sebab pikirkan perkara yang di atas. Bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas sementara kita hidup di muka bumi ini? Bagaimana kita memikirkan perkara ilahi yang kita tidak lihat sementara kita ada di dalam dunia ini? Nah, firman Tuhan memberi petunjuk. Filipi pasal 4, ayat yang ke-8. Filipi 4, ayat yang ke-8, mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Saudara masih hidup di bumi, kita masih hidup di bumi. Tapi kalau kita memikirkan perkara ilahi, ini yang kita pikirkan. Semua yang benar. Yang tidak benar nggak usah dipikirkan. Pikirkan semua yang benar. Ya, yang mulia. Yang cemar, yang tidak mulia, jangan dipikirkan. Karena kalau kita memikirkan hal yang bertentangan dengan apa yang dituliskan oleh Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini, menurut firman Allah, dari pikiran akan terjadi perbuatan. Kalau pikiran itu dibuahi menjadi dosa. Pikiran yang cemar, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak berkenan, seperti dikatakan oleh bertentangan dengan Filipi 4 ayat yang ke-8, itu bukan pikiran dari Allah, bukan pikiran dari sorga, tapi kepikiran duniawi. Dan kalau pikiran itu dibuahi, yaitu dilakukan, itu melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu dibiarkan, tidak dibereskan, tidak ada pengampunan dari Allah, akan melahirkan maut. Nah, sudah baca ayatnya itu di dalam Yakobus. Ya, ada ayat yang mengatakan demikian. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal pertama maksudnya, maaf. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, pikirannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah tadi, ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Yang tidak benar, yang jahat, yang cemar, dan seterusnya, kalau itu dipikirkan, dan pikiran itu dibuahi, yaitu dilakukan. Dalam ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu, pikiran itu telah dibuahi, dilakukan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Pikiran yang cemar, pikiran duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika dilakukan, kalau masih baru pikiran, itu kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi kalau sudah dilakukan akan melahirkan dosa.
Pikiran cemar, perbuatannya cemar. Pikiran yang jahat, perbuatannya jahat. Pikirannya yang tidak adil, akan melakukan perbuatan yang tidak adil. Dan ketika dilakukan itu akan menjadi dosa. Kalau dosa itu dipelihara terus, tidak ada pengampunan, tidak pernah bertobat, tidak pernah minta ampun kepada Tuhan, dosa itu tetap dipelihara, dan dikatakan kalau dosa itu sudah matang akan melahirkan maut. Nah, kalau sudah mendapatkan maut berarti hidup yang sebenarnya tidak didapatkan. Itu sebabnya kita hidup di dalam dunia ini, ya. Tapi pikirkan perkara ilahi, pikirkan perkara sorgawi. Bagaimana caranya? Gampang. Apa yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat yang ke-8? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Nah, itu yang kita pikirkan. Itulah perkara sorgawi, itulah perkara yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, yang kedua, pikirkan perkara sorgawi dengan pikiran-pikiran yang benar, yang suci, yang kudus. Puji Tuhan. Jangan yang cemar. Karena pikiran cemar akan melahirkan dosa, dan dosa yang tidak diampuni akan melahirkan maut. Yang ketiga, hidup yang sebenarnya, yaitu tanda orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia memiliki hidup yang sebenarnya. Kalau dia hidupnya tersembunyi, terselubung dalam Kristus. Maksudnya, yaitu kehidupan kita ini diselubungi oleh Kristus. Jadi aku ini tidak kelihatan lagi. Aku hidup, tapi bukan aku yang kelihatan. Yang kelihatan adalah selubung yang menyelubungi aku. Saudara, kalau saudara mau tes kehidupan saudara, ya, diselubungi dengan kain yang besar, semuanya tertutup, saudara masih hidup. Saudara kelihatan bergerak, berarti masih hidup. Tapi orang melihatnya bukan saudara, tapi kain yang menyelubungi itu. Nah, begitu juga orang yang hidup di dalam Yesus. Hidup yang sebenarnya, Tuhan mau kehidupan kita ini diselubungi oleh Yesus. Sehingga orang memandang kita bukannya aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Kita baca ayatnya di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dibaptis di dalam Yesus Kristus. Dan telah mengenakan Kristus. Selubung. Ya, karena dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau kamu dibaptis dalam Kristus, kamu telah diselubungi. Sebagaimana tubuh ini berpakaian, dan orang melihat pakaian kita. Ya, kalau pakaian ini dilepas, orang melihat ketelanjangan yang memalukan. Dan kalau pakaian ini bagus, orang ya akan memuji, pakaiannya bagus. Nah, begitulah orang yang dibaptis di dalam Kristus. Orang tidak melihat lagi ketelanjangannya, tapi dia melihat pakaiannya, yaitu pakaian kebenaran. Pakaiannya adalah pakaian Kristus. Haleluya. Itu sebabnya perlu kita dibaptis. Ya. Di sini dikatakan, dibaptis di dalam Kristus. Ingat, Kristus itu nama dari Roh Kudus.
Orang yang dibaptis dalam Kristus berarti orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Betapa kita perlu hari-hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya ketika Allah melihat kita, bukan ketelanjangan kita yang kelihatan. Seperti di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, di mana di situ dituliskan ada satu jemaat yang namanya jemaat Laodikia, di mana dia merasa kaya, dia merasa mewah, dia merasa punya semuanya, tapi di mata Allah dia miskin, buta, melarat dan telanjang. Karena apa? Tidak berpakaian Kristus. Tidak ada kepenuhan Roh Kudus di dalamnya. Gereja Tuhan hari-hari ini perlu dipenuhi Roh Kudus. Itu sebagai bukti nyata bahwa kita milik Kristus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibaptis di dalam Kristus. Kita berpakaian Kristus. Kemuliaan Allah menyertai kita. Sehingga tentu saja perbuatan-perbuatan kita semuanya berdasarkan kebenaran. Karena roh Allah, roh Kristus, dialah roh kebenaran. Dia roh penolong yang menolong kita untuk melakukan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Dan orang yang dibaptis dalam Kristus, Tuhan tidak lagi memandang dia kaya, miskin, atau tinggi kedudukannya, atau berpendidikan tinggi atau rendah, atau dari suku bangsa manapun. Ya. Karena semua sama di mata Tuhan. Kita baca terus, Galatia pasal 3 ini, ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan tidak membedakan strata, kedudukan, derajat, kekayaan, siapa kita di dunia ini. Itu bukan hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya Tuhan lihat. Kalau kita dibaptis di dalam Kristus, kita dipenuhi oleh kuasa Allah. Semua terselubung. Orang besar, orang kecil. Pejabat atau hamba. Siapapun juga kita tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan apa? Selubungnya. Di mata Allah semua kelihatan selubungnya, yaitu pakaian Kristus. Haleluya. Kalau kita tidak berpakaian Kristus, tentu saja yang kelihatan adalah akunya. Aku yang pejabat, aku yang kaya, aku yang pinter, aku yang berkedudukan tinggi. Nah, itu akan timbul kesombongan-kesombongan. Tapi kita semua di mata Tuhan sama, tidak ada beda. Kalau kita berpakaian berselubung dengan Kristus. Dan Tuhan menjamin kita semua. Dalam ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Semua kita sama. Berhak menerima janji Allah, yaitu kehidupan yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya perlu kita dipenuhi Roh Kudus, supaya kita semua tidak lagi hidup menurut kehendak kita sendiri, tapi kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang menyenangkan kita, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang memiliki Yesus, sehingga hidup ini hidup yang sebenarnya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai ayat terakhir kesimpulan. Sebagai kesimpulan kita baca ayat yang terakhir di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapa yang disebut anak ini? Huruf besar, yaitu Yesus, anak Allah. Kalau saudara dan saya memiliki anak Allah, Yesus Kristus milikku, aku miliknya. Kita tinggal di dalamnya. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, tapi hidup dalam iman kepada anak Allah.
kepada Yesus Kristus. Dan terlihat dari cara perbuatan-perbuatan kita. Mengutamakan perkara ilahi, memikirkan perkara-perkara surgawi. Hidup kita terselubung. Yang kelihatan adalah kemuliaan Allah yang menyertai kita. Ada pakaian Kristus karena kita dipenuhi Roh Kudus. Dan itu bukti kita memiliki anak, memiliki Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Kalau kita memiliki anak, kita memiliki hidup. Kalau tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Berarti hidup yang sebenarnya bukan hidup yang seperti semua orang hidup. Hanyalah orang yang memiliki Yesus, anak Allah, dalam hidupnya. Namun aku hidup, semua kita hidup. Tapi hidup yang sebenarnya, hidup yang dinilai oleh Allah, yaitu kehidupan yang memiliki hidup Yesus Kristus di dalamnya sebagai anak Allah. Sehingga kita semua satu kali menjadi anak-anak Allah yang sebenarnya. Sekarang di dalam dunia ini kita mengaku anak Allah. Semua orang Kristen mengaku anak Allah. Tapi apakah itu benar? Tapi kebenaran dinyatakan kalau hidup kita sebagai anak Allah memiliki kehidupan yang sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup ini berpadanan sesuai dengan kehendak Allah. Karena hidup ini Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang sebenarnya. Ya, satu ayat lagi saya tambahkan. Dalam Filipi pasal 1. Filipi 1 inilah kehidupan yang sebenarnya. Selain kita memiliki Allah. Filipi 1 ayat yang ke-27. Bagian A. Saya bacakan. Hidup yang sebenarnya adalah hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kita memiliki anak Allah. Hidup ini menjadi hidup yang sebenarnya di mata Allah, yaitu kehidupan yang sesuai, sepadan, sama dengan Injil. Apa yang dikatakan oleh firman Allah yang kita sudah baca tadi, yang sudah diterangi bagi kita semua. Lakukan semuanya itu. Jangan diabaikan, kita dengar dan kita lupa. Tapi renungkan, lakukan. Biar firman itu menyelubungi kita. Sehingga di mana kita berada, orang lihat dia anak Allah. Dia di dalamnya ada kemuliaan Allah. Hidupnya sepadan sesuai dengan firman Allah. Kehidupan yang memiliki anak, memiliki Yesus anak Allah. Itulah hidup yang sebenarnya. Itulah hidup yang dinilai oleh Allah, hidup yang sebenarnya. Bukan hidup yang sia-sia seperti kebanyakan orang hidup. Puji Tuhan, inilah firman Allah. Biar kiranya menerangi kita semua, memberkati kita semua, membawa kehidupan kita memiliki hidup yang sebenarnya menurut ukuran firman Allah. Menurut ukuran Allah sendiri yang akan memberikan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup kekal bersama di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat firman yang kami dengar pada saat ini. Biar kiranya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepadamu, kehidupan yang semakin layak, kehidupan yang dinilai oleh Tuhan Yesus sendiri, hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang mencari perkara ilahi, hidup yang selalu memikirkan perkara ilahi, hidup yang selalu terselubung dengan Kristus Yesus, di mana kehidupan kami memiliki Tuhan, memiliki Yesus, kehidupan yang berkenan, yang sesuai dengan firman Allah. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di waktu yang lalu, Tuhan ampuni kami, supaya kami kembali bertobat, dan kami melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar saat ini. Doa syukur kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.